ويقول ويقول إن الضلحة والزبيرة والضائفة من الصحابة كانوا أخف الناس صلاة وقالوا نبادر biha wasatis syaitan. Diceritakan bahwa ada sebuah cerita dari orang-orang bahwa sahabat Dhalhah, sahabat Zubair, dan beberapa sahabat yang lain itu mereka itu adalah orang yang paling cepat melaksanakan sholat, tidak berlama-lama melakukan sholat. Kemudian mereka beralasan, waqalu, saya cepat-cepat agar sholat itu saya buat cepat agar menghindar dari godaan setan, agar godaan setan itu tidak cepat masuk. Saya sholatnya dipercepat agar tidak kemasukan godaan setan, rayuan setan, sehingga sholat kami tidak khusyuk. Waruya an Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu qala fil mimbar, ala al-mimbar, yang inna ar-rajula la yashibu 'aridahu fil islami wa ma akmalallahu wa salatan. Qila kaifa dzalik? Qala la yutimmu khusyu'aha wa tawaddu'aha wa iqbalahu 'ala Allah azza wa jalla fiha. Diuriatkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata di atas mimbar, berceramah di atas mimbar. Kata beliau, sesungguhnya ada seseorang yang dua godek rambut di kedua pipi itu, di bawah telinga kanan kiri itu bulunya sudah beruban, artinya berarti sudah tua. Di Islam artinya sudah lama masuk Islam, tetapi Allah belum menyempurnakan sholatnya walaupun dia sudah beruban. Artinya dia itu lambat menjadi orang cerdas. Kemudian ditanyakan kepada Sayyidina Umar, bagaimana kok itu terjadi? Kok bisa terjadi sudah tua begitu sholatnya belum sempurna? Jawabannya Sayyidina Umar, ya karena dia tidak memaksimalkan khusyuknya sholat itu, tawadhu di dalam sholat itu dia tidak sempurnakan, terus dia tidak fokus, tidak benar-benar menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Pikirannya melamun kemana-mana, sampai beruban rambutnya masih segitu-segitu, masih segitu sholatnya, tidak ada kemajuan. Banyak ya di antara kita yang tell me seperti itu, cerdasnya dalam hidup ini terlambat itu banyak, walaupun bukan dalam sholat. Menyesal jadi orang politikus baru setelah umur 70 tahun. Kenapa tidak waktu umur 40, 50 tahun baru sekarang sadar politik itu kotor. Wasuila Abul Aliyah pernah ditanyakan. Abul Aliyah itu adalah tabi'in senior, sebab lahir Rasulullah, wafat dapat 2 tahun beliau Abul Aliyah lahir ya. Beliau pernah ditanyakan tentang firman Allah Ta'ala, alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang mendapat neraka wail itu adalah orang-orang yang orang yang melalaikan salat mereka. Maksudnya lalai salat itu apa maksudnya? Di firman Allah itu, Imam Abul Aliyah menjawab, huwa alladzi yashu fi salatihi fala yadri alakam yansarifu ala syaf'in am ala witrin. Orang yang melalaikan salat itu di firman Allah itu yang mendapat wail itu adalah orang yang ketika di dalam salatnya dia lalai, dia malamun kemana-mana, sehingga dia tidak tahu dia selesai salat itu mendapat berapa rakaat, lengkap rakaatnya, apakah kurang, dia tidak tahu. Apakah salatnya itu genap, apakah ganjil, dia tidak tahu. Itu namanya orang yang lalai salat. Wa qala Hasanu huwa alladhi yasahu an waqti salati hatta takhruja. Kalau menurut Imam Hasan Basri,
orang yang lalai sholat di ayat wailul alam yukadzibuddin itu adalah orang yang lalai waktu sholatnya, sehingga waktu sholatnya sudah keluar. Mau sholat duhur dia lupa sehingga dia tidak tahu bahwa sekarang sudah asar. Itu namanya orang yang melalaikan sholat menurut Imam Hasan Basri. Wa qala ba'duhum huwa alladhi in shallaha fi awalil waqti lam yafrah wa in akharaha anil waqti lam yahzan fala yara ta'jilaha khairan wala ta'khiraha isman. Kalau menurut sebagian ulama, alladzina hum an sholatim sahun itu adalah orang yang apabila dia lakukan sholat itu di awal waktu, dia tidak merasa senang. Alhamdulillah saya di awal waktu, tidak begitu. Kemudian apabila dia undurkan sholat itu sampai mepet, sampai hampir habis waktunya, dia tidak sedih, dia tidak menyesal. Jadi sama saja. Fala yara, maka dia tergesa-gesa melakukan sholat itu di awal waktu, dia tidak anggap sebagai kebaikan, sebagai pahala tersendiri. Dan kalau sholatnya dia mepet-mepetkan hampir habis waktunya, dia tidak merasa berdosa. Jadi cuek saja di awal waktu, apakah di akhir waktu, dia tidak merasa ada perbedaan antara keduanya. Itulah orang yang sahun. Ini yang kelas berat ya. Wa qala wa'lam anna sholata qad yuhsabu ba'duha wa yuktabu ba'duha wa yuktabu ba'duha duna ba'din kama dallatil akhbaru alaihi wa in kana faqihu yaqulu inna sholata fi sholati la tatajazza'u walakin dzalika lahu ma'nan akharu dzakarnaha. Ketahuilah, Anda harus tahu bahwa sholat itu kadang-kadang sebagian dari sholat itu yang dihitung, yang mendapatkan poin, yang ditulis sebagian, tetapi bagian yang lain tidak ditulis, tidak dicatat, tidak dapat poin. Rakaat pertama tidak dapat poin, rakaat kedua dapat poin. Kadang-kadang begitu. Sebagaimana hadis-hadis menunjukkan pengertian seperti itu. Walaupun ulama ahli fikih sekedar fikih, hanya fikih saja berfatwa begini, bahwa sholat itu untuk sah tidak sahnya itu tidak bisa dibagi-bagi setengah sah atau 60% sahnya, 40% tidak sah, tidak bisa. Sholat itu kalau saya sah 100%, setengah sah itu tidak ada. Kalau ahli fikih yang murni hanya fikih yang dibuat pandangan. Akan tetapi ada pengertian lain. Lakin dzalika lahu ma'nan akhar. Salat itu terhitung atau dapat poin, yang sebagian tidak dapat poin, itu ada arti yang lain. Ada pertimbangan yang lain yang sudah saya sebutkan di atas. Wa hadzal ma'na dallat alaihil ahaditsu id warada jabru nuqsanil faraidi bin nawafil. Makna lain ini ialah sudah diterangkan oleh hadis-hadis, karena ada sebuah hadis yang berbunyi bahwa kekurangan sholat fardu, sholat wajib itu bisa ditambal dengan sholat sunat, ba'diyah, qabliyah, witir, tahajud. Berarti ada kurangnya, sholat fardu itu ada kurangnya. Jadi benar juga. Wa fil khabari qala Isa alaihi salam, yaqulullahu bil faraidi najaminni abdi wa bin nawafili taqarraba ilayya abdi. Di dalam sebuah hadis bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hambaku bisa selamat dari siksaanku sebab dia melakukan sholat fardu. Dan dengan sholat sunat hambaku itu
bisa mendekatkan diri kepada saya. Jadi selamat dari azab dengan dekat dengan Allah jauh. Jadi dekat dengan Allah adalah derajat yang di atasnya derajat hanya sekedar selamat dari siksaan. Untuk dekat kepada Allah yaitu harus berbanyak sholat sunnah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala la yanju minni abdi illa bi ada'i ma iftaradtuhu alaihi. Rasulullah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Allah berfirman, tidak akan selamat dari siksaanku hambaku kecuali dengan menunaikan kewajiban-kewajiban yang saya wajibkan kepada dirinya. Uri'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan fataraka min qira'atiha ayatan falamma fatalah qala madza qara'tu fasakatal qaumu fasala Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu faqala qara'ta surata kadza wa tarakta ayata kadza fama nadri anusikhat amrufiat. Ada sebuah riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat, kemudian ada sebagian bacaan-bacaan sholat itu tidak dibaca oleh Rasulullah. Setelah beliau selesai, maka Rasulullah berkata, apa yang saya baca tadi di sholat saya? Maka orang-orang sahabat-sahabat yang jadi makmum di belakangnya pada diam semua, tidak yang menjawab. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jawaban Ubay bin Ka'ab begini, engkau telah meninggalkan itu tidak membaca. Engkau tidak membaca dari sholat yang engkau lakukan itu ayat-ayat ini, Rasulullah. Kemudian engkau baca ayat ini, kemudian ayat ini engkau tidak membacanya. Namun kami tidak tahu Rasulullah, apakah ayat yang tidak engkau baca itu dimensuh, dihapus, apakah memang diangkat atau dihilangkan sama sekali. Faqala anta laha ya Ubay. Summa aqbal ala akhirin faqala ma balu aqwamin yahduruna salatahum wa yutimmuna sufufahum wa nabiyuhum baina aydihim la yadruna ma yatlu alaihim min kitabi rabbihim. Ala inna bani Israila kadza fa'alu fa wahallahu ta'ala azza wa jalla ila nabiyihim an qul liqaumika dhuhdiruni abadanakum wa duni alsinatakum wa taghibuna anni biqulubikum batilun ma tadhhabuna ilaihi. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, kamu punya pahala sholat itu, kamu punya sholat pahala itu Ubay, kamu fokus, kamu khusyuk merenungkan bacaan saya. Kemudian Rasulullah menghadap kepada sahabat yang lain, kata Rasulullah, kok bisa, kenapa orang-orang itu sholatnya mereka hadirkan, sop-sop mereka telah sempurnakan, telah mereka rapatkan, padahal Nabi mereka ada di depan mereka, tetapi mereka tidak tahu bacaan-bacaan apa yang dibaca oleh Nabi itu kepada mereka dari kitabullah. Ingat ya, perhatikan bahwa sesungguhnya dulu Bani Israel itu melakukan hal yang sama seperti itu, mengabaikan, tidak menghiraukan apa yang dibaca oleh nabinya. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Bani Israel itu, isinya wahyu ialah bahwa katakan kepada kaummu, wahai Nabi, kalian telah menghadirkan kepadaku fisik-fisikmu, tubuhmu, badanmu telah kamu hadirkan di masjid kepada saya. Kemudian lidah-lidah kalian telah kau berikan kepada saya dengan membaca bacaan-bacaan kewajiban-kewajiban. Tetapi hati kalian engkau telah singkirkan dari aku. Engkau jauhkan dari aku hati kalian. Fisik kalian saja yang hadir di depan aku, tetapi hati kalian melamun kemana-mana. Batilun, khabar muqaddam. Batilun ma tadhhabuna ilaih, sudah batal, sudah tidak ada gunanya apa sholat yang telah kalian lakukan.
Faqala wa hadza yadullu ala anna istima'a ma yaqra'ul imamu wa fahmahu yadullu ala qira'ati surati bi nafsihi. Hadis ini memberi pengertian bahwa mendengarkan apa yang dibaca oleh imam dan memahami apa yang dibaca oleh imam itu menunjukkan bahwa dia seperti membaca sendiri. Mendengarkan bacaan imam sama dengan dia membaca sendiri. Imam membaca tetapi hatinya melamun kemana-mana, itu berarti tidak membaca. Wa qala ba'dhum inna rajula yasjudu sajada indahu annahu taqarraba ila Allah walau qusimat dzunubuhu fi sajdatihi ala ahli madinatihi lahalaku qila kaifa yakunu dzalik qala yakunu sajidan indallah wa qalbuhu musgin ila hawan musyahidun li batilin qad istawla alaihi. Ada sebagian ulama berkata bahwa ada seorang laki-laki sujud, melakukan satu sujudan. Dia merasa dengan sujudan itu dia mendekatkan diri kepada Allah. Padahal dosa-dosanya kalau dibagikan, kalau didistribusikan ketika dia sujud itu, di waktu dia sujud, dosanya dibagikan kepada seluruh penduduk kota dia, maka penduduk itu akan hancur, binasa semua. Ada ditanyakan, kok bisa begitu? Sujud kok bisa mengandung dosa? Ya, karena dia sujud di hadapan Allah, tetapi hatinya memikirkan pada hawa, pada nafsu, pada kepentingan, pada ambisi yang dia inginkan. Dia hatinya melihat kepada sesuatu yang batil. Kebatilan telah menguasai hatinya. Itu sujud yang berdosa.